Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Apa ya bacaan yang bisa kita dapatkan di hari ini? Ini adalah bacaan timeless reading ya. Jadi mungkin teman-teman baru nonton ini mungkin minggu depan atau mungkin tahun depan atau apapun itu, energinya akan tetap sama karena waktu bukan sesuatu yang linear ya. Waktu adalah seperti kamu ingin ada di kota A, B, C. Semua waktu itu akan kamu jalani dan terserah kamu mau dari A dulu ke B atau dari B ke C dan ke A. Seperti itulah waktu. Jadi sesuatu nggak seperti yang kita bayang sebelumnya, dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa waktu sebenarnya ternyata bukan sesuatu yang kayak masa lalu, sekarang, dan masa depan, tapi sesuatu yang tergantung timeline kita yang mau menjalani itu. Jadi itulah timeless reading, dan mungkin nggak akan related ke semua orang, tapi moga-moga kalau teman-teman tahu merasa ciri-cirinya ada di kamu, pasti ini bacaan tentang kamu ya. Sekarang kita memakai quick reading. Apa yang bisa kita dapatkan bacaan di hari ini ya teman-teman? I'm not available. Seseorang yang mungkin nggak ada buat kamu, nggak ada buat hatimu mungkin secara fisik. Ini mungkin akan terlihat dengan teman-teman yang berhubungan dengan seorang avoidance. Seorang avoidant adalah orang yang mungkin di awal kayak lebih ngejar duluan, tapi setelah kamu seriusin biasanya orang ini tiba-tiba lari atau menghindar. Avoidance itu biasanya selalu merepresentasikan tentang seseorang yang punya trauma masa lalu ya. Mungkin dulu dia ada dalam keluarga yang nggak harmonis, entah dalam keluarga yang orang tuanya bercerai, orang tuanya pisah ranjang, atau juga waktu dia di dalam keluarga itu dia mungkin sering dibanding-banding sama kakaknya atau adiknya atau anak tetangga, yang dia ngerasa dia bisa ranking satu, kenapa kamu nggak bisa, atau misalnya seperti itu. Dan ini juga akan related dengan kamu yang berhubungan dengan orang ini. Orang yang avoidance adalah orang yang di awal kayak love bombing, kayak suka banget sama kamu, ayo kapan kita ketemu, tapi setelah kamu ketemu sekali atau dua kali, tiba-tiba dia akan mundur perlahan. Jadi kalau kamu bertemu dengan orang ini, mungkin kamu akan merasakan bahwa kamu kayak selalu mengejar-ngejar dia. Semakin kamu kejar, semakin dia menjauh. Dan mungkin juga ini berhubungan dengan teman-teman yang berhubungan dengan karmic partner energi, dimana mungkin entah orang ini bukan orang yang tepat. Kemungkinan pertama, aku ulangi lagi, atau kemungkinan kedua adalah orang ini mungkin memang jodohmu, tapi di saat kamu bertemu dengan orang ini masih bocah atau masih labil, sehingga dia ingin selalu lari seperti itu. Nah, ini satu. Dan avoidant attachment style biasanya terjadi dengan orang-orang yang selain trauma dengan masa lalu dalam keluarga dia, ini juga tentang orang yang mungkin ketika dia berpacaran dengan orang sebelumnya, dia selalu bertemu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang sangat abusif, orang-orang yang membuat dia merasa selalu kecewa ketika dia benar-benar terbuka. Dia pernah ketika dia benar-benar open banget untuk rela berkorban, tapi selalu disakitin dan kecewa, sehingga tanpa dia sadarin dia ada dalam mode pertahanan diri, dimana ketika dia bertemu dengan orang baru, dia akan berusaha untuk menggoda, dan setelah orang itu sayang, dia akan mencoba menyakiti dengan cara menghindar dan menjauhi, dan mungkin dia akan lompat ke hubungan lain supaya dia bisa memuaskan ego dia udah berhasil menyakitkan seseorang yang sayang sama dia. Ini mungkin dia tanpa sadar melakukan itu. Dan jadi ini juga akan terlihat dengan seseorang yang punya emosionalnya tuh sangat terganggu, trauma, dan dia juga mungkin dibully di sekolahan atau di tempat kerja. Dia mungkin agak ditekan sama seniornya atau bosnya dan sebagainya. Anggap available, sehingga orang ini ketika dia menjalin suatu relationship dan bertemu dengan orang yang tulus sama dia, kemungkinan besar orang ini akan merasa bahwa kok aku ketemu sama orang yang baik banget ya. Dan ini akan menimbulkan defense mekanisme pertahanan diri ketika seseorang itu selalu bertemu dengan orang-orang yang jahat, yang egois, yang nggak mau tahu, nggak peduli, dan nggak mau mengerti isi hatinya. Ketika dia ketemu sama orang yang kamu yang perhatian banget, kayak cinta banget, justru biasanya orang yang avoidance dan not available adalah orang yang merasa kayak
wah jangan, kok dia terlalu baik ya, jangan-jangan ada maunya nih. Dan biasanya orang-orang yang unavailable itu biasanya juga akan bersinggungan dengan orang-orang yang circle yang nggak bagus, misalnya pertemanan yang selalu membuat dia merasa rendah diri, dia selalu merasa tertekan, tapi dia kayak tergantung sama orang itu, sehingga kemungkinan besar orang ini juga berhubungan dengan teman-teman yang akan memberikan saran-saran yang buruk, sehingga semakin dia bertemu dengan orang baik, orang yang tulus, kemungkinan besar teman-temannya akan memberikan saran bahwa hati-hati sama itu, dia terlalu baik, jangan-jangan dia ada maunya, atau udah kamu tinggalin aja. Biasanya kan orang kayak seperti itu kan langka, nggak mungkin, dan sebagainya. Dan ini juga akan terjadi dengan orang yang merasa bahwa hubungan itu sesuatu yang sulit. Jadi ketika dia mendapat orang yang tulus dan sangat cinta, justru dia akan merasa curiga, justru dia mencari hubungan yang sangat sulit. Begitu teman-teman. Satu ya, tunggu bentar, maaf break bentar karena ada periksa. Dan biasanya saya ingat, saya sampai lupa, biasanya ketika kamu berjodoh atau berhubungan dengan seorang avoidance, orang ini karena dia trauma masa lalu, keluarganya yang gak harmonis, dan dia mungkin tanpa dia sadari juga memendam kisah itu, dan tanpa sadar dia akan menjauhkan diri dari intimasi, takut pada hal yang intim, takut pada hal yang romantis, sekalipun dia mungkin menginginkan suatu hal. Ini kayak semacam page of cup yang selalu menandakan orang ini orang yang mungkin muda dan masih labil, kemudian atau mungkin dia udah tua tapi dia masih menyimpan banyak trauma. Orang ini orang yang belum tersembuhkan secara mental ya, jadi dia mungkin sebenarnya orang ini kalau secara psikologis dia butuh pergi ke psikiater, butuh untuk seseorang yang benar-benar membantu menyembuhkan dia dari trauma masa lalu. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang yang ketika kamu deketin dan kamu merasa melakukan ini dengan tulus, orang ini akan semakin lari karena dia takut bahwa jangan-jangan ini jebakan, jangan-jangan dia nggak tulus, jangan-jangan dia cuma ada ngomong, jangan-jangan aku akan kecewa lagi. Sehingga ketika teman-teman ngedeketin orang ini akan lari, dan kemungkinan besar orang ini juga akan mencoba untuk jatuh dalam hubungan orang lain, orang pihak ketiga, anggaplah seperti itu. Sehingga pada akhirnya setelah dia terjerembab atau udah mungkin lari, komitnya ke orang lain itu sebenarnya bukan karena dia cinta, kemungkinan besar juga karena dia ingin menghindarin kamu yang selalu ngejar-ngejar dia, supaya kamu nggak ngejar lagi. Jadi mungkin dia berpura-pura pacaran lah, atau berpura lagi deket sama anak segala macam. Tapi biasanya pola kayak ini selalu berakhir dengan penyesalan. Kenapa ya aku tiba-tiba jatuh dalam hubungan dengan orang lain yang ternyata aku udah berhasil mempermainkan seseorang ini, kamu misalnya. Terus dia mencoba mempermainkan orang atau berpura-pura itu, tapi dia malah jatuh dalam lubang buaya, atau dia malah terikat sama orang yang ternyata lebih lihai dari orang ini. Pola ini sering terjadi, dan banyak kasus memang selalu seperti ini. Ketika orang ini seolah-olah berhasil lompat dari satu hubungan ke hubungan lain, pas dia udah ketemu sama kamu dia lari, orang ini akan jatuh dalam hubungan yang lain. Ini menarik, dan ini karena ini sebuah kasus yang sering terjadi ketika seseorang, entah itu kamu diperlakukan seperti ini atau jangan-jangan kamu, biasanya akan muncul chaser runner energi, satu ngejar satu lari, dan yang lari ini biasanya akan jatuh dalam hubungan karmik, dan dia terikat dan dia nggak bisa lepas cukup lama. Ini 1-3 chapter ya, padahal cuma 1 kartu doang. Oke, nggak apa-apa. Dan bacaan ini sering terjadi pada orang yang mungkin akhirnya merasakan namanya sensasi di ghosting, dan biasanya teman-teman mungkin juga akan merasakan dirinya sendiri nggak berdaya, atau merasa bahwa kok hubungan itu sangat sulit banget gitu loh. Bagaimana arah hubungan ini ya teman-teman ya, kemungkinan besar ini tentang orang yang mungkin lari dari suatu hubungan juga. Jadi bacaan ini akan lebih ke avoidance attachment style, dimana mungkin entah kamu ada di posisi avoidance ini yang lari, yang udah saya jelasin ya polanya. Dan teman-teman harus selalu ingat bahwa dalam bacaan tarot, kalau ketika kita nggak mengetahui pola relationshipnya seperti apa,
kemungkinan besar kamu akan jatuh dalam fase dimana kamu merasa kegeeran gitu. Kamu merasa ini bacaanmu padahal itu bukan bacaanmu. Makanya saya akan selalu menjelaskan dengan panjang lebar dengan video dengan dipotong-potong sekian kali supaya kita tuh ingat fase-fase ini fase kamu atau bukan gitu. Dan ini selalu menjelaskan tentang seseorang yang setelah dia berpisah dan meninggalkan seseorang, karena dia seorang avoidance dan kemungkinan besar orang ini juga sudah jalin hubungan dengan orang lain. Orang ini pun juga mungkin merasa bahwa apakah orang itu sekarang happy ya sama aku. Jadi ini juga merepresentasikan dirimu di posisi yang ditinggal orang ini. Orang ini memikirkan bahwa kamu mungkin dianggap lebih happy tanpa dirinya, karena di sisi di pihak dia merasa bahwa aku nggak pengen terlibat dalam drama percintaan, jadi aku mau ngedate sama ini, ngedate sama itu segala macam. Tapi sebenarnya justru sumber dramanya adalah dia sendiri yang selalu menghindar, selalu nggak serius, selalu mempermainkan hati orang lain, sehingga teman-teman bisa ngerti sendiri kan endingnya seperti apa. Sehingga ketika teman-teman memang tulus sama seorang, terus orang itu lari dari kamu, terus dia lompat ke hubungan yang lain tapi dia nggak happy, biasanya memang polanya adalah orang itu cuman jalin hubungan bukan karena dia cinta sama orang itu, tapi karena dia pengen membuktikan bahwa aku bisa lebih happy tanpa terikat hubungan perasaan gitu, semacam itu. Dan ini juga akan related dengan teman-teman yang pada akhirnya sadar bahwa oh dia udah sama orang lain, oh akhirnya aku juga single gitu. Jadi mungkin teman-teman juga punya perasaan merasa bahwa orang itu udah meninggalkan kamu, tapi kamu nggak boleh fokus sama energi ini ya, energi dua ini, karena bagaimanapun juga penyesalan itu bukan dari kamu sebenarnya, tapi apa ya, proyeksi perasaan dia ke kamu, sehingga kamu juga merasakan perasaan orang itu. Oh dia lagi ngapain ya sama pacar barunya. Biasanya teman-teman juga akan merasa seperti itu. Jadi kadang-kadang kita harus mawas diri ya sama perasaan yang kita alamin ketika kamu ditinggal seseorang. Orang itu yang pergi duluan loh, orang itu pergi duluan, orang itu yang punya pacar lagi duluan dan sebagainya. Terus kamu punya perasaan apakah dia bahagia sama aku? Enggak, kadang-kadang justru orang yang not available atau orang yang udah mungkin juga udah ada dalam pelukan orang lain itu juga merasakan itu sangat kuat ke kamu yang mungkin ditinggalkan. Tapi aku akan sekali ulangin lagi, kita selalu harus punya konsep bahwa nggak semua orang yang berhubungan dengan kita, sekalipun itu endingnya menyakitkan, itu memang soulmate kita. Kadang-kadang itu cuman sebagai karmic partner yang akan mengajarkan kita betapa sakitnya jalin suatu hubungan kalau ini bukan sama orang yang tepat atau kamu diperlakukan nggak tepat. Seperti itu ya teman-teman. Ini ternyata ada kebohongan yang disesalin. Ini kita bisa nggak usah dijelasin ya, ini udah tahu. Jadi ketika seseorang itu jadi avoidant, biasanya memang entah dia itu di awal cuman pengen kenalan doang, tapi dia pinter banget berpura-pura seolah-olah dia suka banget sama kamu, tapi sebenarnya dia tuh pengen menunjukkan bahwa aku bisa mempermainkan orang sebagaimana dulu aku dipermainkan atau disakitin, tanpa dia sadari mungkin punya sifat gitu, atau dia memang sadar secara penuh. Sehingga ketika orang ini udah berpisah dari kamu, kemungkinan besar akan ada semacam nostalgia di mana oh aku udah menyakitkan seseorang, oh aku udah membuat orang lain itu menderita. Dan biasanya seorang avoidance itu lari bukan karena dia ingin benar-benar lari, tapi kadang-kadang dia membuat jarak karena dia nggak tahu nih apa yang dia mau dalam hidup. Entah kamu ada di posisi diperlakukan seperti itu, atau kamu diperlakukan atau kamu ada di posisi ini. Kita nggak ngomongin tentang siapa yang benar dan yang salah ya, tapi kita ngomongin tentang gambaran besarnya supaya teman-teman sadar bahwa bacaan tarot dalam bentuk apapun bukan dimaksudkan untuk menyalahkan satu orang dengan membela pihak yang lain ya. Seperti itu teman-teman. Itu yang harus di garis bawain, apalagi ini tentang Big Emperor Oracle Reading dengan motonya tumbuh dan berkembang bersama Big Emperor. Terus ini we will together again. Seseorang mungkin setelah membuat jarak cukup lebar ya, mungkin jarak
untuk tidak berkomunikasi, dan dia merasa, dan ini memang pola pola typical avoidance attachment style yang sering dibahas dalam banyak jurnal psikologis, bahwa seorang yang tanpa sengaja, tanpa sadar dia itu sebagai seorang avoidance adalah orang yang ketika pasangannya itu tulus, dia akan semakin lari dan dia akan membuat jarak, kayak aku ingin berpisah dulu, atau dia diam-diam menghilang gitu aja, karena dia masih berproses. Dan biasanya penyesalannya justru setelah muncul itu biasanya setelah setahun atau 2 tahun atau lebih, atau bahkan mungkin lebih cepat, tergantung sifat emosional dia, kelabilannya itu udah berkurang. Dan biasanya setelah dia berpisah cukup lama, dan mungkin juga dia sempat nyari-nyari orang lain yang tanpa sengaja, dia mungkin nyari orang yang mirip sama kamu, entah itu mukanya atau badannya atau mungkin perlakuannya. Orang ini juga akan tanpa sadarin dia akan mempermainkan orang lain, dan biasanya polanya adalah setelah orang ini itu jalin suatu hubungan dengan orang lain, dan orang ketiganya, kita anggap orang ketiga ya, orang ketiga ini itu sadar bahwa oh ternyata selama ini aku juga cuma dijadiin pelarian, orang itu akan apa ya, kayak juga punya defense mekanisme nih. Oh, aku udah dibohongin sama istriku atau suamiku yang baru, ternyata dia masih ingat sama mantan, ternyata aku cuman jadi pelampiasan atau pelarian. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya biasanya adalah ini terjadi karmic energi, di mana yang merasa dibohongin ini, pasangan barunya, dia akan selingkuh, karena di posisi dia bukan selingkuh, tapi dia merasa dibohongin, dia merasa cuma dijadikan pelarian, terus dia akhirnya diam-diam menjalin hubungan dengan orang yang lebih baru, yang dia merasa dia nggak akan dibohongin gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat gambaran besarnya ketika seseorang itu sebagai avoidance dan dia menyesal itu, dan dia mungkin mulai nyari tahu tentang mantannya. Mungkin misalnya kamu ada di posisi kamu yang sebagai pelarian, kamu akan merasa dibohongin kan, kamu akan merasa bahwa kok ternyata pasanganku atau pacar baruku itu ternyata cuma jadikan aku sebagai pelarian, aku cuma sebagai orang ketiga. Oh ternyata dia tidak bisa. Makanya sebagai bentuk defense mekanisme, justru kamu yang diperlakukan seperti itu akan mencari orang yang baru supaya kamu nggak jadi pelarian, supaya kamu juga nggak pengen merasa khawatir jangan-jangan dia akan balik ke mantannya, ya nggak sih. Jadi biasanya gara-gara seorang avoidance, dia akan merusak banyak sekali hubungan, karena satunya dia akan lari ke suatu hubungan, tapi orang-orang yang jadi pasangan itu juga akan selingkuh menurut pendapat avoidance. Tapi dalam persepsi orang tersebut, dia nggak selingkuh, tapi dia merasa mencari orang yang benar-benar tulus sama dia. Itu yang teman-teman bedanya, dan ini jangan dibahas sama banyak orang ini. Terus ini sebenarnya ilmu psikologis dan pola ini akan tetap berulang sampai kita tidak lagi mentoleransi sifat-sifat avoidance yang ada dalam dirimu sendiri atau dalam diri orang lain. Dan itulah kenapa teman-teman, bahayanya kalau ketika kita menjalin hubungan dengan orang yang belum sembuh secara emosional, entah dia masih ingat mantannya atau dia masih jalan sama mantannya juga atau apapun itu. Kita harus waspada banget kalau kamu jalin suatu hubungan, orang itu masih suka ingat-ingat mantannya atau mungkin itu, kamu harus ingat bahwa pola ini akan berulang itu. Dan kamu akan, ketika kamu udah mulai bahagia, orang ini akan kabur dari kamu, terus dia akan lari ke mantannya atau mungkin yang lain gitu. Kan nanti kamu yang akan rugi. Dan begitu juga nih, buat teman-teman yang ditinggalkan, ya mungkin kemungkinan besar dia akan balik lagi ke kamu, iya, tapi kan itu akan menyakitin orang lain gitu. Jadi kita harus bisa bijak dalam bersikap ya. Itu nih. Ya, ini selalu memberikan efek damage, di mana ketika kamu atau seorang ditinggalkan, orang yang meninggalkan akan berharap bahwa segala sesuatu tuh nggak kayak gini, dan kamu akan tahu kebetulan ada kali I hope that you can forgive me one day. Ini bacaan yang berat ya teman-teman, ternyata bacaan yang sangat berat, karena seseorang selalu menghindar, seseorang selalu lari, tapi sebenarnya juga bukan
ini bukan tanggung jawabnya untuk membuat seseorang itu menjadi laki-laki dewasa. Oh kayak ini kayak adegan di mana Crazy Rich Asian ya, di film Crazy Rich Asian itu ketika seseorang itu menjadikanmu orang itu selingkuh ya, orang itu diam-diam jalin hubungan, tapi si siapa ya lupa, pemeran ceweknya yang itu, si itunya bilang bahwa aku nggak wajib loh bikin kamu tuh jadi sosok laki-laki, cuman bikin kamu itu nyadar bahwa ini bukan tanggung jawabmu supaya kamu tuh jadi dewasa gitu. Dan itulah sebenarnya karena tingkat kepengecutan seorang avoidance adalah orang ini selalu merasa dengan cara dia itu mencari validasi ke orang lain, entah itu selingkuh atau itu, karena dia merasa nggak kurang bermakna, kurang apa ya, masih kayak sifat pengecut dia gitu. Dan ini sebagai konfirmasi, dia juga berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik. Dia berharap dia bisa bukan jadi orang yang akan selalu menyakitin kamu gitu loh. Bisa better taruh di sini, aku ke sini, aku udah 6 cukup nih. Ini aku taruh di sini deh sebagai catatan. Apa pengen tahu apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Kita pakai orang dulu ya teman-teman. Perselingkuhan atau seseorang akhirnya memilih orang lain. Ini sepertinya related dengan seseorang yang kemudian ada perigi, bener. Ini akan related dengan orang ini. Orang ini ketika non available ke kamu, dia berpisah karena menganggap bahwa dia bisa lompat dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Kenapa ceritanya mirip-mirip ya? Tapi ini mungkin agak beda dikit. Tapi entah kenapa, yang aku bilang tadi nih, orang yang dia tuh lari itu, dia juga selingkuh gitu loh. Dia selingkuh banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Oke, iya benar. Dia selingkuh. Dia bermanuver loh. Dia tiba-tiba ditinggalkan sama pasangan karmiknya, sehingga penyesalan mungkin akan muncul. Oh ya, ini kepas suara hati sehingga senang. Artinya ini juga tentang orang yang ditinggalkan itu, dia benar-benar kayak hopeless. Ini ada penyesalan yang datang terlambat sih Kak Pariji. Dan ini tentang orang yang mungkin ada dalam komunikasi yang gak lancar dengan pasangan yang lain. Dan satu lagi, kita cari tahu tentang apa ya teman-teman. Ego dia tuh sangat tinggi loh di sini. Dia juga akan merepresentasikan tentang orang yang susah diajak ngomong ya. Mungkin ini tipikal orang yang kalau ditanya kamu mau makan apa atau kamu mau ngapain, dia kan selalu bilang dia terserah gitu. Ada sebanyak, dan dia selalu takut sama apa yang akan terjadi di masa depan. Ini tentang orang yang dia tuh pengen berubah tapi dia takut berubah karena mungkin dia juga struggle sama komunikasi ya, sama mental image dia. Itu sangat nggak bagus banget. Apa ini jatuh? The Moon. Dia takut semuanya akan memburuk, tapi di satu sisi ini bulan yang udah pucat dan ini bulan yang baru. Dia mungkin merasa nggak bagus, kehidupannya nggak bagus ya ke depannya, karena dia tahu ini sesuatu yang disesali ketika seseorang dianggap sebagai tumpuan harapan dia. Yang lain ternyata nggak sebaik yang itu. Jadi dia mungkin punya ketakutan apa yang terjadi kalau aku tetap bertahan sama hubungan yang akan terus menyakitkan kau gitu. Tapi ini akibat dari dirinya sendiri yang seperti itu, yang avoidance ya teman-teman. Jadi bukan salahmu juga sebenarnya. Dan Moon kartu yang selalu menggambarkan tentang bahwa orang ini juga sebenarnya pengen ada niatan untuk menghubungi kamu kembali. Kartu The Moon menarik sekali kartu ini teman-teman. The Moon, aku gak kebawain ya. Oh, betul. Dari kesini.
Udah. Ini kartunya nggak krusial ya kayaknya ini hampir mirip sama bacaan kemarin, sama beberapa hari yang lalu, di mana uh, seseorang kayaknya sepertinya energi yang aku tangkap kenapa tentang banyak orang yang meninggalkan seseorang yang seharusnya sama dia, tapi dia merasa nggak puas sama kehidupan dia, sehingga dia entah dia selingkuh atau dia lebih milih orang lain menjadikan tumpuan harapan, tapi ternyata nggak sesuai harapan gitu teman-teman. Kenapa ya? Tapi nggak apa-apa, itu sebagai bentuk itu. Dan ini bentuk 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 nyata bahwa orang ini merasa insecure. Orang ini sebenarnya tuh pengen melakukan sesuatu tapi hidupnya nggak siap. Persis juga akan sama dengan orang yang punya sifat avoidance attachment style, di mana dia merasa rendah hati, rendah diri. Dia merasa I'm not good enough, atau dia merasa nggak pantas buat kamu, sehingga ketika dia menjalin suatu hubungan masih dalam tahap pendekatan, terus tiba-tiba dia mundur gitu aja dan hilang, dan dia mencari sesuatu yang gampang, sesuatu yang dianggap sesuatu yang membuat dia merasa lebih tinggi dari pasangannya. Ini sebenarnya sifat yang berbahaya. Dia mungkin tipikal orang yang akan lebih tertarik pada seseorang yang bisa dia kejar atau kendalikan dibanding orang yang udah matang, yang bisa ngebimbing dia, tapi dia merasa kayak nggak punya nggak punya power dalam hubungan itu gitu. Jadi ini juga ada dalam ego. Oh ya, ada di sini. Ini juga ada dalam ego dia, ketika dia merasa bahwa aku akan lebih suka orang yang badung, orang yang mungkin ugal-ugalan atau nakal, aku bisa ngubah dia nih. Ini adalah sifat berbahaya dari seorang avoidance. Ketika seorang avoidance itu ketemu dengan orang yang tulus, yang sayang, yang benar-benar yang udah matang banget, dia akan justru lari, dan dia akan larinya kepada orang yang lebih nakal dari dia, yang dianggap karena dia nakal, aku nggak perlu terlalu mikir soal percintaan, aku nggak perlu romantisan, aku cuman yang penting aku bisa melayanin gitu, atau bisa memberikan kesenangan tanpa aku nggak terlalu mikir perasaan. Tapi endingnya adalah orang ini akan kecewa karena dia akan bertemu lagi dengan orang yang toksik, orang yang selingkuh, orang yang nggak memperhatikan perasaan dia. Ini harus dipelajari ya teman-teman. Ini memang sesuatu yang memang akan terjadi ketika seseorang lebih memilih untuk menjauh yang baik dan mendekati yang buruk dengan anggapan aku akan bisa mengubah dia menjadi sosok yang lebih bagus. Dan ini adalah solar system. Dia ini biasanya akan merepresentasikan tentang, mungkin teman-teman juga sekarang lebih suka menyendiri, kamu lebih suka lebih berhati-hati dalam menjalin relationship. Dan ini juga tentang seseorang yang lebih suka ada dalam keheningan, orang yang mungkin kamu udah nggak lagi pengen jalin hubungan dengan sembarang orang. Tapi ini juga bisa berarti tentang dirinya yang mungkin setelah dia merasa nggak berdaya dengan hubungan ini, dia mungkin juga akan memutuskan untuk single dan nggak akan lagi dekat-dekat dengan orang lain. Ini ada kartu kekhawatiran, struggle, sesuatu obstacle, sesuatu yang dia memang harusnya dia bisa atasin itu gitu. Obstacle-nya apa? Obstacle-nya mungkin dia merasa kesepian, atau dia juga mungkin merasa bahwa kalau dia bertahan pada suatu hal yang dia sendiri nggak akan bisa jalanin, dia akan menderita. Ini ada kartu Suns dan atau kartu Moon. Ini adalah kartu nostalgia juga. Ini bisa juga membangkitkan memori. Ini tentang mungkin ini pasti kamu dan orang ini setelah kalian berpisah, orang ini lebih kayak ngebatin gitu, kayak menggebatin gue bisa menjalani hubungan ini, menjalani hidup ini sendirian gitu. Dan dia mungkin melihat kamu sekarang mungkin udah happy tanpa dirinya. Oh iya, ini ada kalimat aku lupa. I want you happy. Dia mungkin melihat kamu dari jauh, yang kamu benar-benar happy kayak di mimikat corporate. Atau mungkin seseorang sepertimu, dia mungkin sampai mikir apakah aku bisa ngedapetin orang kayak dia lagi gitu.
Oh, ini soulmate energi, benar. Ini nggak semua orang akan punya jalan cerita seperti ini ya, tapi ada kemungkinan besar orang yang avoidance ini mungkin suatu saat akan kembali, entah itu benar-benar kembali sebagai pasangan, atau kalian cuman berteman doang, atau cuman deket, cuman jadi mitra bisnis, nggak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas adalah kamu punya jiwa yang sangat pemaaf ya. Kalaupun kamu terluka, sekalipun pasanganmu itu akhirnya lari ke orang lain, mungkin suatu saat di masa depan orang ini akan berteman lagi, kamu akan berteman baik lagi dengan orang ini. Tapi setelah kurasa setelah kamu kayak ngerasa udah nggak terlalu mikirin orang ini lagi deh, kamu udah nggak nganggap ini orang itu sebagai orang yang penting di hidup kamu sepertinya. Dan kenapa demikian ya teman-teman? Oh ya, oh, karena ini unfinished business ya, ternyata teman-teman. Ini urusan yang belum selesai dengan orang itu. Ternyata kamu masih punya hal yang harus kamu kerjakan dengan orang ini. Sesuatu yang harus diselesaikan sebenarnya. Dan ini akan terlihat dengan kamu dan dia mungkin punya kesulitan keuangan, atau struggle dalam pekerjaan, atau mungkin ada ribut dengan keluarga. Jatuh penumbra ini, dan ini sangat kompleks ya untuk orang yang mungkin sesuatu yang kelihatan indah. Ini pasti pengejaran yang salah. Ini pengejaran dia tahu sesuatu yang dia terlalu over ekspektasi pada suatu hal, sehingga emang ini emang sifat avoidance ya. Sifat avoidance memang dia akan selalu lari yang ke sesuatu yang dianggap bagus, tapi ternyata nggak bagus ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita harus penumbra, karena rumput tetangga nggak sejauh dibayangin, dan dia ada dalam banyak sekali penyesalan. Kita udah ada dalam fase ini. Kita pakai kartu ini. Kartu, apa yang bisa kita lakukan dengan hubungan ini dengan dirimu? Tapi aku ingatkan sekali, apakah kamu ada di posisi ini, atau kamu di posisi yang melakukan itu ya. Revelation. Ini aku ingetin lagi buat teman-teman, nggak semua orang, tapi kemungkinan orang ini, orang yang udah nyakitin kamu dan lari dari kamu, akan datang untuk entah itu minta maaf atau menjelaskan apa yang udah terjadi di masa lalu. Ini kali kamu pengen dengar. Aku tahu ada beberapa teman yang pengen dengar omongan ini, tapi mungkin itu setelah kalian berdua udah sembuh ya, kamu udah nggak terlalu, setelah kamu udah nggak terlalu lagi mempermasalahkan itu. Ini main ayah, ini ada kartu main ayah, artinya kamu dan dia kayaknya saling memikirkan untuk sekarang ya. Jadi mungkin ketika kamu masih memikirkan orang itu, kemungkinan besar bukan energi kamu, tapi energi orang itu mikirin kamu, sehingga dia ya, setelah dia mengalami hal-hal buruk ini, aku rasa bahwa orang ini semakin terobsesi dengan dirimu yang udah sekarang mungkin single, orang yang udah happy sendiri. Dan ini juga merepresentasikan tentang orang yang selalu apa ya, meja berputar. Kenapa ya? The table has turned. Meja udah berputar. Ketika dulu kamu ngejar-ngejar dia, menderita, jatuh bangun karena dia, saat ini kemungkinan besar orang ini juga sempat udah mulai mendekatin kamu secara perlahan ya. Terserah kamu mau menerima orang itu atau enggak. Yang jelas adalah sesuatu nggak bagus. Orang ini selalu menunda-nunda. Itu yang buruk buat kamu dalam hubungan itu, karena mungkin dia juga nggak pede ya. Jadi buat teman-teman yang punya gagasan bahwa kalau kayak
di sosmed ya, standar sosmed kan selalu bilang kalau dia memang cinta sama kamu dia akan datang dengan secepatnya, kalau dia memang bersalah dia akan datang dengan meminta maaf, atau kalau dia kira bla bla segala macam. Tapi hidup nggak bisa diukur dengan gelap dan terang ya teman-teman. Kita harus realistis bahwa setiap orang itu punya struggle masing-masing. Ada yang mungkin punya hambatan dalam komunikasi, ada yang mungkin dia memang punya gangguan emosional seperti avoidance ini, atau dia cuma egonya terganggu, dan banyak hal, banyak variabel yang kita tuh nggak akan bisa nilai orang cuma dari gelap dan terang. Dan standar sosmed itu standar yang selalu menyesatkan gitu, apalagi itu diaminkan sama banyak orang, dan itu selalu disebarkan tanpa verifikasi terlebih dulu. Apalagi kalau teman-teman selalu melihat bahwa oh zodiak A akan kayak gini sifatnya, oh zodiak B kayak gitu. Nggak bisa, karena zodiak itu selalu akan butuh variabel seperti sun, moon, dan rising gitu. Sun, moon, dan rising itu teman-teman harus nyari tahu sun itu apa, moon itu apa, rising itu apa, zodiak. Jadi setiap orang sekalipun zodiaknya sama pasti inputnya akan berbeda. Itu ya teman-teman, kita nggak boleh bergantung pada standar yang selalu ada muncul di sosial media. Kamu harus berhati-hati sama itu. Apa lagi teman-teman? Contoh ini pesan yang bisa kita dapatkan dari ini yang di sini jatuh. Failure, kesalahan akan aku pernah dengar kata-kata practice makes perfect, ya nggak sih? Kesalahan dalam jalan suatu hubungan akan membuat kamu menjadi lebih dewasa, dan orang itu juga akan belajar bahwa dengan orang itu menjalin suatu bentuk entah itu denganmu atau orang lain, dia akan lebih concern pada yang namanya pelayanan ya teman-teman. Kesalahan akan membuat dia belajar bahwa dia harus berkonsentrasi pada melayanin ya, bersifat lebih melayanan, bukan membuat dia merasa harus kayak menjadi satu-satunya, harus dilayani, harus jatuh bangun. Orang itu pada akhirnya akan sadar bahwa dia juga harus memperjuangkan kamu. Makanya ini ada kata ini, dimana orang ini mungkin akan pelan-pelan untuk untuk mendekatkan kamu lagi, mungkin entah itu denial ya. Denial adalah bentuk dari avoidance, dimana orang ini akan selalu menyangkal bahwa dia suka sama kamu dengan cara mungkin dia malah ngejar orang lain atau jatuh dalam pelukan orang lain. Dan itu adalah sifat denial, sifat yang selalu muncul dari seorang avoidance, orang yang selalu unavailable. Jadi teman-teman harus ingat pola ini ya terjadi ketika kamu bertemu dengan seorang yang membuat kamu jatuh bangun dan membuat kamu selalu mempertanyakan dirimu sendiri. Jangan-jangan orang itu adalah seorang avoidance, orang yang takut untuk dicintain. Bukan, sebenarnya dia mau, tapi dia nggak sanggup untuk itu karena emosionalnya belum siap. Ini ditunjukkan dengan kartu ini. Balance, kamu harus bisa menyeimbangkan dirimu sendiri dan kamu nggak boleh lagi ada pengejaran sia-sia. Dan ini juga teman-teman akan mulai berpikir bahwa hubungan itu nggak boleh cuma satu arah doang, dan orang itu juga pasti menyadari itu. Dia nggak boleh lagi merasa harus dikejar seperti itu. Dan bentar ya, mau stop dulu karena masih ada adzan. Kita lanjut lagi bentar lagi. Mari kita lanjut lagi. Sorry, tadi ada adzan ya teman-teman. Ujung-ujungnya adalah seseorang ini memang harus berpuas diri dengan apa yang dia lakuin, karena dia seorang avoidance dan mungkin menyakitkan nih, karena dia mungkin sifat denialnya akan membuat seseorang akan celaka. Tapi pada akhirnya orang ini mungkin merasa terobsesi dengan kamu karena meja udah berputar ya, roda kehidupan udah berputar, dan mungkin orang ini akan pelan-pelan mulai menunjukkan gestur bahwa dia tuh sebenarnya juga suka atau sayang sama kamu. Tapi kembali lagi ya, saya selalu ngingetin, jangan jadi orang yang halu, jangan jadi orang yang selalu berharap bahwa dia akan kembali. Kita harus menjalani kehidupan ini sebagaimana mestinya, karena ini sebagai bentuk pengajaran bahwa semua harus tetap berjalan. Ya kalau orang itu akan kembali, kalau dia masih sama orang lain gimana, itu adalah hal yang harus teman-teman pertanyakan gitu. Dan ini adalah fase dimana
teman-teman harus tahu bahwa pada akhirnya kamu akan sadar bahwa hubungan harus imbang ya antara memberi dan menerima. Jangan sampai kamu terlalu memberi banyak, memberi tapi nggak dapat apa-apa, dan jangan sampai seseorang membuat kamu selalu merasa harus jatuh bangun sendirian gitu. Sesuatu harus berjalan seimbang, dan heart dan happiness itu penting banget ketika teman-teman sendiri nggak memprioritaskan mental health, kamu akan terganggu. Dan kebahagiaan yang ketika kita itu nggak happy dalam suatu hubungan, ya kita nggak akan dapat esensinya, dan itu akan membuatmu akan selalu gelisah dan selalu merasa cemas, dan membuat kesehatan mundur dan mental health kamu juga terganggu. Tapi lagi-lagi orang ini mengakuin bahwa eh, kamu kamu membuat dia sadar bahwa dia selalu, seandainya dia bisa memperlakukan kamu dengan baik, sekalipun waktu harus tetap berjalan. Dan obsesi dia untuk mulai suka sama kamu lagi mungkin agak sedikit terlambat, karena mungkin kamu juga ini kayak mana ya tadi, ini kamu udah mulai menyendiri, dan kamu juga mungkin merasa bahwa kamu nggak terlalu perlu untuk kembali ke seseorang yang punya label akan jadi soulmate-mu, karena soulmate mungkin bisa 1, 2, atau 3 orang atau 4 orang, tapi selama orang itu bukan divine counterpart seperti video-video beberapa hari yang lalu, kamu tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Tapi kalau orang ini memang akan menjadi pasangan seumur hidupmu, sekalipun orang ini berpisah dari kamu, dia akan balik lagi ke kamu. Jadi sekali lagi, bacaan ini nggak akan resonate ke semua orang, tapi ciri-cirinya akan teman-teman lihat bahwa oh ini adalah pasanganku, oh dia akan kembali segala macam. Tapi buat teman-teman jangan kegeeran juga. Kadang-kadang orang yang berpisah dengan kamu cuma sebagai pacar karmik atau karmik partner yang setelah berpisah kamu nggak akan balik lagi dia, dan dia nggak akan balik ke kamu. Jadi selama teman-teman sadar ciri-cirinya seperti yang disebutkan ini, teman-teman akan tahu bacaan ini ada buat kamu atau bukan. Yang jelas orang ini berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih bagus lagi, dan dia juga berharap bahwa kamu akan memaafkan dia, ya nggak sih? Oh iya benar, ini ada kartu ternyata benar. Mungkin cuman itu aja teman-teman, semoga bacaan ini bisa dijadikan referensi apakah ini bacaan tentang kamu atau tentang orang itu atau enggak sama sekali. Semoga teman-teman bisa belajar bahwa sebuah reading nggak akan selalu memenuhi egomu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi ini akan memberikan sedikit banyak gambaran secara besarnya supaya teman-teman lebih realistis dalam menjalani hidup dan nggak terlalu halu. Sekalipun orang itu mungkin sayang sama kamu, selama dia nggak berubah, ya dia nggak akan membuat kamu hidup happy. Tapi kalau orang ini memang ditakdirkan untuk kamu, dia akan berubah cepat atau lambat. Semoga bacaan ini bermanfaat dan resonate ya teman-teman. Selamat beraktivitas.